Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman netizen Liputan Sumbawa. Kali ini podcast Liputan Sumbawa akan membahas tentang seorang figur yang berasal dari Desa Deti, Kecamatan Lapi, yang pada hari ini telah mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa di Desa Deti, Kecamatan Lapi. Nama beliau adalah Nuriman Hussein, yang kita akrab sapa dengan Bang Yung. Gimana kabar Bang Yung? Kabar baik. Saya panggil Bang Yung aja ya. Siap Bang Ken. Bang Yung, sebelum kita mengelaborasi nanti apa yang menjadi visi ke depan, nanti Bang Yung ketika diamanatkan oleh masyarakat Desa Deti sebagai kepala desa, ini yang melatar belakangi keinginan Bang Yung ini untuk maju tampil menjadi pemimpin di Desa Deti. Filosofinya apa sih? Pengen tahu nih teman-teman, khususnya Desa Deti nih, masyarakat Deti. Oke, siap. Sebelum saya jawab, saya ucapkan terima kasih ya. Baik. Udah diundang datang duduk di sini sama Bang Ken ke tempat ini. Ini kesan pertama bagi saya duduk di sini ya. Iya benar. Pertama kali ya. Ini pertama kali saya duduk seperti ini. Iya. Sekali lagi terima kasih Bang Ken udah diajak, udah diundang ke sini. Dan saya terima kasih, salut sekali sama Liputan Sumbawa ya, terutama Bang Ken dan kawan-kawan ada acara semacam ini, terutama mengundang bakal calon pemimpin seperti itu ya. Bakal calon pemimpin. Siap. Artinya apa? Kalau saya boleh mengambil quotes ya, kata mutiara ya. Iya. Bang Ken sepertinya sama teman-teman sudah mengamalkan suatu pesan dari salah satu sahabat Nabi ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu ya. Iya. Jadi beliau mengatakan untuk mengukur kedalaman akal manusia itu, ajaklah mereka untuk duduk berdiskusi. Iya. Nah ini yang Bang Ken, yang teman-teman ini sudah mengamalkan. Masya ini. Allah. Jadi Bang Ken itu ingin mengukur kedalaman kita ini, ajak duduk berdiskusi ini. Itu saya terima kasih sekali, itu luar biasa. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi itu latar belakang ya. Jadi saya mulai dari filosofi atau prinsip sebuah pemimpin dulu yang saya madrasah pertama di rumah saya itu, ayah saya itu kebetulan seorang terbelakang pendidik ya. Jadi di sana saya mulai belajar bagaimana kalau bilang orang Sumbawa itu adab sebagai tahu bajatu. Saya mulai dari rumah tangga, dari ayah saya. Jadi kalau bahasa Sumbawa, adab tahu bajatu itu masyarakat turiwa, menijin bahasa Sumbawa. Adab tu bajatu itu masyarakat turiwa. Sanak tu denan, tu beme, sanak tu beme, amanat itu dijunjung. Ya, dijunjung. Tu sowan bahasa Sumbawa nih. Nah, itu awalnya. Jadi dari rumah tangga itu saya belajar dari ayah. Jadi amal tertinggi itu dia dalam agama Islam itu, dalam agama kita ini kan ibadah sosial ya. Penghidmatan sesama manusia. Ini tertinggi ini. Makanya orang-orang yang mendapat penghargaan dunia, Nobel dunia itu kan Bang Ken tahu itu Bunda Teresa. Itu mendapat penghargaan dari Badan Dunia UNESCO kalau salah ya. UNESCO. Ya, beliau itu kan betul-betul mengamalkan, mendedikasikan hidupnya itu di suatu rumah sakit. Dia yang pelihara orang-orang kusta itu. Iya, benar. Itu hebatnya beliau itu. Itu kita sendiri orang-orang muslim ini sangat terinspirasi dari dedikasi beliau, dari mengamalkan ibadah sosial semacam itu. Dan begitu pula Rasulullah kan. Siapa yang terbaik di antara kalian itu yang sangat bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, asas manfaat di sini ya tentu sosial kan. Ya, arah ke sosial ini. Makin banyak kita berbuat. Nah, di latar belakang saya masuk ya lebih kurang seperti itu. Saya ingin mengamalkan, menghabiskan usia saya ini, pengalaman saya ini, pengetahuan yang anggaplah sedikit di sini, saya ingin berbuat untuk orang lain gitu loh. Baik. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya akan memperkenalkan selain pandang dikit supaya netizen khususnya masyarakat Desa Deti
atau masyarakat luas lah ya di Kabupaten Sumbawa umumnya mengenal siapa sih sosok yang hadir ini lebih dekat gitu ya. Nah, jadi beliau ini sebenarnya adalah bukan orang baru di Desa DT kan, bukan orang baru di Desa DT, tokoh lah di Desa DT. Beliau itu pernah menjadi ketua BPD, benar ya? Sekjen tepatnya. Sekjen. Ya. Iya, pernah menjadi sekjen Forum Komunikasi BPD ya? Iya, benar. Di Kabupaten Sumbawa. Artinya kan kapasitasnya luar biasa. Pergaulannya luar biasa. Kemudian pernah rekam jejak lain, pernah menjadi atau sedang menjadi ketua Tani Merdeka ya? Ya, Kecamatan Lapi. Ketua Tani Merdeka di Kecamatan Lapi. Ini jaringannya sampai pusat Tani Merdeka ini. Untuk mendapatkan program pertanian khususnya, ini akan gampang masyarakat Desa DT. Siap. Betul ya? Iya, betul. Ya, jadi track recordnya jelas gitu. Kemudian ketua PMI Kecamatan Lapi, benar ya? Iya. Nah, jadi masyarakat misalkan kesulitan donor darah, ada di Desa DT ada, tidak akan kesulitan. Kemudian di peternakan juga menjabat sebagai ketua komunitas peternak ayam kampung di Kecamatan Lapi. Siap. Luar biasa ini ya, Bang Yong ya. Alhamdulillah. Berikutnya ketua kelompok tani Untir Bira. Yap. 2. Ketua kelompok tani berarti mengayomi masyarakat petani khususnya yang menjadi keluhan masyarakat petani, baik itu pupuk, harga gabah dan yang lain, itu diadvokasi oleh ketua ini. Insya Allah kepala desa. Amin. Amin. Kemudian sekretaris P3A ya. Ya. P3A yang irigasi nih ya. Oh iya, P3. Ya, yang ngatur air lah. Pengelola air. Pengelola air Siap, di Labalong ya. Ya, Labalong. Dan pernah menjadi sekretaris Desa DT juga. Nah, beliau ini dikenal sebagai salah seorang penggagas pertanian modern. Luar biasa ini Bang Yong ini. Siap. Pertanian modern. Kemudian menjadi wirausaha muda mandiri juga. Seperti itu. Jadi Bang Yong, dari beberapa yang saya sampaikan tadi ke netizen khususnya masyarakat Desa DT, ke depan Desa DT ini mau diapain sih? Tapi sebelum ke sana, apa masalah yang menjadi kegelisahan Bang Yong sehingga memunculkan diri untuk menjadi pemimpin di Desa DT? Tentu kan berangkat dari situ. Oh, siap. Ya, silakan Bang Yong. Oke, baik Bang Ken. Pemimpin itu idealnya ya, harus bisa menjawab permasalahan yang ada, terutama ya masyarakat yang dipimpinnya kan gitu. Masalah yang ada di tempat saya, tepatnya di Desa DT, itu masalah kebersihan lingkungan, sampah terutama. Gak ada sampah itu selain pemandangannya tidak bagus, kesehatan juga kan sangat mempengaruhi itu kan. Nah, jadi terkait sampah ini saya pengen fokusnya ke situ dulu, selesaikan masalah sampah dulu. Mungkin baik tata kelolanya seperti apa kan gitu, pengelolaan sampahnya seperti apa, itu sangat fokusnya ke sana dulu yang pertama. Itu masalahnya dijawab itu dulu. Betul. Ya kita siapkan TPA-nya, mobilisasi sampahnya seperti apa kan gitu. Jadi tahun pertama saya sikat ini dulu. Kebersihan lingkungan dulu. Siap, kebersihan lingkungan dulu. Lingkungan, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua belum ada apa namanya keterlibatan generasi kita. SDM yang ada itu di DT ini banyak sarjana-sarjana loh. ST, SI yang baru-baru lulus, baik itu kuliah di lokal sini maupun di luar. Banyak di sana, Bang. Jadi sayang. Jadi saya kemarin teman-teman itu sempat membentuk Bang, saat ini tiap malam minggu kita berdiskusi. Di kebetulan saya punya kedai ya. Di DT itu. Jadi kita bikin komunitas diskusi malam minggu. Isinya yang orang-orang ini, teman-teman sarjana ini, anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini. Jadi mereka berdiskusi dengan saya masalah desa, potensi desa, segala macam. Nah, masalah sampah juga mereka diskusi dengan saya. Potensi desa, ya tentu potensi desa di sini ini desa pertanian, peternakan, itu dulu. Gitu. Jadi mungkin tentang kesejahteraan lah itu ya, PMKM ya fokusnya ke sana. Tidak terlepas dari peternakan, tidak terlepas dari pertanian, bagaimana mengolah hasil, bagaimana penambahan nilai hasil
pertaniannya, hasil peternakannya bagaimana, manajemennya seperti apa, marketnya seperti apa. Tentu dalam hal ini BUMDes harus berperan sebagai ujung tombak pendapatan asli desa gitu. Jadi tentu feedbacknya nanti ke masyarakat dan kita libatkan juga adik-adik yang ini, yang sarjana-sarjana luar biasa ini. Mereka butuh ruang, butuh tempat, butuh kepercayaan gitu. Nah, lebih kurang seperti itu Bang Ken. Baik. Desa DT ini kan salah satu desa yang menjadi perlintasan jalan nasional ya. Oh iya. Nah, melihat posisi strategis desa DT di kepala Bang Yung ini bagaimana sih ke depannya? Harusnya bagaimana sih desa DT ini? Oh ya, karena itu kan jalan dia ini kan DT ini jalan utama. DT ini kan daerah pemekaran dari Lapi dulu Bang Ken. Jadi untuk saat ini saya mengacu ke DPT aja dulu ya. DPT-nya sekitar 3.604 ya dari hasil Pelindo kemarin. Jadi harapan saya jika nanti saya ingin buat semacam master plan desa ini. Baik, di sana kan ada wisata juga, ada Tiup Sai namanya. Iya, Tiup Sai itu kan yang sedang viral itu. Ada ikon DT, di tempatnya di DT itu ada bala namanya. Itu belum dikelola secara Bala maksimal. Datu Busing itu. Ya benar. Datu Busing itu siapa yang nggak kenal sih? Betul. Dari ujung Sumbawa sampai timur, dia Busing itu. Ada balanya di sana yang tidak pernah diperhatikan Bang Ken. Nah itu mungkin bisa jadi kalau dikelola dengan baik, itu bisa jadi destinasi wisata ke situ Bang Ken. Nah, destinasi wisata budaya gitu. Betul. Budayanya seperti apa kan bisa dikenal oleh masyarakat luas gitu Bang Ken. Saya ingin menggali sedikit ya. Mungkin banyak. Sedikit atau banyak lah. Siap. Disebut di sini di salah satu biografinya yang tadi di awal kita bacakan, Bang Yung ini bergerak di pertanian modern juga. Siap. Seperti apa sih menyangkut dengan potensi desa DT ini? Pertanian modern itu bagaimana sih konsepnya? Ya, pertanian modern dalam hal ini kita kan melibatkan teknologi ya, baru modern. Teknologi dari persiapan semai, pembibitan, pengolahan kan harus melibatkan teknologi Bang Ken. Begitu juga nanti pasca panennya. Marketingnya itu ya belum itu digitalisasi macam itu. Digitalisasi. Benar, marketplace itu berpindah kan ke digital. Nggak ada lagi pasar-pasar yang tradisional kan. Bang Ken udah tahu kan. Ini marketnya udah pindah kan ke genggaman kita. Harapan saya seperti itu ke depannya desa DT terutama kan banyak generasi muda yang sarjana itu. Ya tentu mereka bisa membantu saya gitu loh. Kita bikin timnya seperti apa gitu. Nah, jadi saya belajar di desa-desa maju ya, yang sempat keluar di skala nasional. Di Mata Najwa ada desa Pongkor namanya Bang Ken. Itu kepala desanya cara mengambil kebijakannya itu saya sangat menginspirasi saya. Jadi kepala desa itu bukan harus dia pendekar segala tahu. Dia itu waktu menjabat dia panggil nih orang-orang yang punya kapasitas, punya kompetensi untuk membantu dia. Yang ahli di bidangnya gitu. Siap. Ini kan banyak kita di sini. Orang-orang yang berdarah Lapi DT yang kemarin sempat ketemu sama saya, teman-teman alumni, pas kita hubungi, ternyata mereka siap Bang Ken. Asal dihubungi, ayo udah bilang. Ini kan saya berbangga dengan mereka. Mau berkontribusi untuk pembangunan desa. Gitu. Jadi kedepannya kita mau susun master plan desa ya tentu sama mereka kan. Mau nyusun RPJM desa. Ya jangan kita sendiri. Melibatkan orang-orang ini. Ya insya Allah kalau melibatkan para ahli, para akademisi, berkaca dari desa Pongkor, lalu mereka riset sedemikian rupa dan menyusun rancangan ya belanja pendapatan desanya atas saran mereka. Apa aja yang kita lihat kan maju. Jangan kita so tahu. Betul. So tahu sendiri kita. Cari orang-orang yang punya intelektual untuk membantu kita. Kita hanya menggolkan aja. Kebetulan kan Palu kan di kita kan, kita rasakan gimana. Kira-kira begitu mungkin kan. Bang Yung, saya ingin membacakan visi dan misinya ya. Oke. Saya bacakan ya, nanti dipertajam sama Bang Yung ya. Siap. Pertama, visi calon kepala desa DT. Terwujudnya desa DT yang bersih, unggul,
dan mandiri melalui pemberdayaan pemuda, penguatan sektor pertanian dan peternakan berbasis potensi lokal, serta pengembangan UMKM sebagai penggerak ekonomi desa. Misi untuk mewujudkan visi tersebut, pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan transparan. Itu ada 3 ya penjabarannya ya. Yep. Melibatkan pemuda, petani dan nelayan dalam perencanaan pembangunan desa. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelayanan publik yang cepat, adil dan akuntabel. Kemudian yang ketiga, mengelola anggaran desa secara terbuka dan tepat sasaran. Nah, misi yang kedua, mengoptimalkan peran pemuda sebagai penggerak pembangunan desa. Dijabarkan menjadi 3. Pertama, mendorong kewirausahaan pemuda di bidang pertanian, perikanan dan ekonomi kreatif. Yang kedua, membentuk dan membina komunitas pemuda yang produktif dan inovatif. Ketiga, menyediakan pelatihan keterampilan kerja, teknologi pertanian dan budidaya perikanan. Misi ketiga, memajukan sektor pertanian desa yang modern dan berkelanjutan. Dijabarkan menjadi 3 juga. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian melalui teknologi tepat guna. Yang berikutnya, memperkuat kelompok tani dan akses permodalan petani. Yang terakhir, mengembangkan diversifikasi komoditas dan pengolahan hasil pertanian bernilai tambah. Nah, misi keempat, mengembangkan sektor perikanan sebagai sumber ekonomi unggulan desa. Dijabarkan ke 3 poin. Pertama, mendorong budidaya perikanan yang efisien dan ramah lingkungan. Kedua, memperkuat kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan. Yang ketiga, mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berbasis UMKM desa. Nah, misi yang terakhir nih, yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi desa berbasis potensi lokal. Ada 2 ya penjabarannya, mendorong terbentuknya usaha desa dan BUMDes sektor pertanian perikanan. Yang kedua, memperluas akses pasar dan kemitraan usaha masyarakat desa. Kita pengen mendapat penjelasan nih Bang Yong. Yep. Yang pertama dulu lah, mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan transparan. Siap. Gimana nih Bang Yong? Ya. Ada 3 penjabaran di sini. Ya, partisipatif ya kan, itu kan melibatkan yang seperti saya katakan di awal kan, ya di regulasi penyusunan anggaran belanja desa juga. Waktu kita Musdes ya, Musdes tentang itu ada beberapa unsur, kalau salah 12 unsur itu. Itu selama ini mungkin kurang maksimal dilibatkan, ya kan. Nah, saya menyorotkan di sini terutama keterlibatan generasi muda kita, yang sarjana-sarjana yang saya maksudkan di awal tadi itu sangat penting dilibatkan, karena mereka disiplin ilmunya kan bagus juga, sarjana-sarjana itu. Ya kita minta aja mereka untuk hadir kan gitu, selain unsur-unsur lain kayak unsur pendidikan. Bahkan kaum marginal kan harus hadir di Musdes itu kan. Diundang semua. Ya, diundang semua. Itu amanat undang-undang juga seperti itu kan, Bang Ken. Mungkin selanjutnya tentang pemerintahan yang bersih ya. Bersih ini bukan hanya bersih lingkungannya. Ya kan? Waktu misi itu saya sama teman-teman kita gagas bahwa akan membentuk desa bersih, bukan hanya bersih lingkungannya, bersih pemerintahannya juga. Arti bersih dari apa? Bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini yang penyakit terbesar di kita ini kan itu nepotisme kan. Nah, ini saya berkomitmen di situ. Ini percuma bersih lingkungan kalau kitanya ndak bersih. Tata kelola pemerintahan ndak bersih, ndak jujur. Itu betul. Saya sangat ndak setuju. Saya tidak suka seperti itu. Pakat. Ya, saya kedepannya pengen memerangi KKN seperti itu, melibatkan beberapa unsur terutama generasi muda. Bagaimana potensi desa ini? Potensi desa saya kan pertanian, peternakan dan ada sedikit wisata kayak gitu kan. Itu perlu dimaksimalkan. Betul. Terutama di sini nanti peran badan usaha milik desa ya. Saya harus cari orang sebagai manajer BUMDes yang sevisi dengan saya. Harus sevisi. Yang mimpinya sama dengan saya ini, membangun desa ini. Bagaimana kita punya mindset kewirausahaan. Punya mindset berbisnis gitu. Harus ada itu. Jangan hanya
terlalu kaku gitu Bang kan. Betul. Terlalu kaku. Harapan saya orang yang berani mengambil terobosan Bang kan. Berani mengambil resiko. Kalau bisnis itu nggak ada resiko. Bukan ya, kalau Bob Sadino bilang tidur aja. Bukan bisnis kalau ada resiko bisnis, kan. Ya. Betul. Beranilah. Harus berani. Resiko. Nah kemudian nih misi kedua mengoptimalkan peran pemuda sebagai penggerak pembangunan desa. Ya. Gimana ini cara menggerakkan pemudanya gimana ini? Bahkan sekarang pun saya sebelum menjabat ya atau insya Allah nanti kedepannya saya terpilih ya dipercaya sama masyarakat. Ya. Sekarang pemuda ini ya saya salah satu admin pemuda ini yang di grup WA ini yang isinya pemuda. Ya. Kita di DT bahkan sebagian teman-teman LAPI itu di kedai saya itu tiap malam minggu nongkrong. Berbicara tentang berbagai macam hal. Ya. Terutama tentang desa kita ya, potensi desa, tentang bisnis, tentang filsafat segala macam. Ya. Saya sama mereka itu udah kayak kakak adik ya, tiap minggu pasti ketemu. Jadi saya ingin libatkan mereka lah. Ya. Bagaimana desa ini nanti bersama mereka, didukung sama mereka ke depannya seperti apa itu. Ya. Kalau ada orang tua kita ya nanti sebagai penasehat lah. Melibatkan orang tua sebagai penasehat. Penasehat sebagai pembina aja, tapi yang menjadi leader di sini ya saya berharap kepada generasi muda yang SDM-nya saya kira udah mantap lah. Yang tadi dijelaskan tuh banyak lulusan. Iya, banyak alumni pertanian itu benar, peternakan. Sarjana teknik ya ekonomi banyak di DT, Pak. Cuman belum dimaksimalkan, belum dikasih aja. Belum dikasih ruang, belum dikasih kepercayaan aja mereka. Baik. Nah, teman-teman yang baru saja lulus, terutama yang disebutkan oleh Bang Yung, insya Allah nanti Bang Yung akan mengajak, melibatkan, karena pemerintahan Bang Yung nanti di desa DT itu inklusif, milik bersama gitu ya. Tidak hanya milik satu kelompok, dua kelompok gitu. Benar ya? Siap. Kita tunggu nanti Bang Yung ini. Jadi harus dipilih. Siap. Supaya sama-sama membangun desa DT. Nah, yang berikutnya memajukan sektor pertanian desa yang modern dan berkelanjutan. Ya, saya dulu latar belakang kan petani hortikultura tepatnya. Saya menanam tanaman horti cabai, tomat. Itu fokusnya dulu ke situ. Saya pernah nanam, itu sistemnya yang saya gunakan sistem irigasi tetes, Bang. Iya. Irigasi tetes itu pernah saya. Pernah main hidroponik juga. Iya. Kalau hidroponik kalau tidak salah Belanda yang mempopulerkan itu hidroponik. Saya pernah punya hidroponik. Dan irigasi tetes belum semua diterapkan ya, khususnya di Sumbawa kan ya. Iya, belum. Yang setahu saya ada di Lombok Utara itu sudah diterapkan. Siap. Nah, berarti DT juga nanti akan menerapkan. Insya Allah kalau saya diberi amanat. Insya Allah diberi amanat. Amin. Ya. Ini saya akan maksimalkan, Bang. Jadi wawasan teman-teman dunia pertanian. Ayolah kita buka mata, kita main teknologi, ya kan? Bagaimana irigasi tetes itu, bagaimana mengelola pestisida, jangan hanya kimia, banyak organik loh, Bang. Pupuk organik. Iya, organik itu. Nah, saya ingat itu Bob Sadino itu sukses itu dengan pertanian organiknya, Bang. Iya, betul. Pertanian organik. Betul. Saya terinspirasi dari Bob Sadino, dia main organik, jual kangkung segini aja 10.000. Itu kenapa mahal? Ya karena organik. Ya. Makin kelihatan bekas ulat, makin mahal. Semakin mahal. Makin mahal karena bukti dia organik, Bang. Tidak ada pestisida kimia di situ. Ya. Nah, kedepannya saya pengen lebih sehat itu. Gitu. Lebih sehat. Luar biasa itu. Mungkin tanaman padi juga akan padi organik ke depan di DT ini. Insya Allah bisa saja. Karena kalau kadesnya udah berbicara pertanian organik, iya jadi nilai tambah. Siap. Jadi sinkron dengan nanti akan membuat pemasaran digital kan gitu. Bisa ya. Jadi kios organik itu yang pertama kali nanti insya Allah di DT. Di DT. Iya, sayur organik di DT nanti. Nah, makanya petani yang ada di desa DT nanti jangan lupa coblos. Kan gitu. Mantap, insya Allah. Oke, yang keempat. Mengembangkan sektor perikanan sebagai sumber ekonomi unggulan desa. Nah, saya penasaran nih di mana sih ada sektor perikanan di DT ini? Karena jauh dari laut ya. Iya, perikanan tuh nggak mesti di laut, Bang. Oke, nggak mesti di laut. Iya, betul. Ikan-ikan itu kan perikanan darat, budidaya gitu. Iya, ikan itu kan di air. Ya kan? Itu di Timur Tengah itu
itu nggak ada air mineral ya. Iya. Itu air laut dikelola jadi air mineral Bang, jangan salah. Disuling gitu ya? Iya disuling itu. Nah, Benar. jadi kita berprinsip itu biar jauh dari laut sumber air, nggak ada yang nggak bisa Bang. Sekarang teknologi Bang. Jadi sekarang pun secara sederhana aja itu kan ada kolam-kolam terpal kan gitu. Bioflok itu kan, ya benar itu bioflok itu. Pernah ada yang coba di itu cuman memang belum dimaksimalkan. Yeah. Maksimalnya gimana? Belum, bagaimana cara marketnya gimana gitu loh. Yeah. Ini orang tahu udah budidaya, udah panen, bingung marketnya kayak apa. Ini pemerintah kan perlu mengambil ambil bagian di situ. Yeah. Gimana gitu loh. Lewat BUMDes misalnya, Yeah. BUMDes jadi pengepulnya diambil BUMDes, nanti BUMDes entah itu dikelola biar pertambahan nilainya ada, bisa bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga, misalnya kan banyak perusahaan-perusahaan kan, udah bisa masuk ke situ selain punya market sendiri misalnya, banyak perusahaan besar nanti akan masuk ke kita, apalagi ada MBG misalnya kan gitu, bisa dipasarkan ke dapur. Iya bisa, jadi BUMDes ini sebagai supplier utamanya nanti. Cocok. Lalu mereka membina perikanan ya kan gitu, membina pertanian, peternakan, skala desa kan gitu. Nanti BUMDes yang kelola gitu. Nah. Jadi sekali lagi ya, perikanan itu tidak harus di laut teman-teman. Jadi menurut Bang Yung, potensi yang ada di darat juga bisa menggunakan kolam bioflok pakai terpal juga bisa, kolam pemancingan juga bisa. Siap. Apalagi DT kan setahu saya punya sungai kan ya? Oh ada sungai bisa dialirkan gitu. Oke Bang Yung, berikutnya makin menarik ini kan. Yang kelima ini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi desa berbasis potensi lokal. Sepertinya sudah dijawab ya. Ya sudah dijawab itu, sudah potensi dijawab. lokal yang tadi itu Bang. Ya intinya di sini kan. Nah mungkin saya jadi kades itu nanti pendekar segala tahu dah sih. Ya. Perlu saya butuh orang-orang, kalau bilang Bung Karno ya, berikan aku 10 pemuda kan gitu. Akan kuguncang dunia. Iya, saya enggak perlu guncang dunia. Iya. Pemuda itu 10 misalnya untuk saya ajak berpikir, berkontribusi ke saya guncang desa aja. Iya. Supaya desa luar biasa. Desa saya akan maju, punya pendapatan asli desanya, supaya dari pendapatan asli ini saya bisa misalnya kasih beasiswa ke anak-anak. Nah, ini gitu. menarik nih Bang Yung. Konsep beasiswa yang barusan muncul. Saya langsung tangkap nih. Konsep beasiswanya seperti apa ke depan nih? Konsep beasiswa ya, ada beberapa hal ya beasiswa itu di bidang pendidikan bisa misalnya. Kalau kita kan kadang-kadang kita kesulitan juga, adik-adik kan biasanya kurang, atau generasi kita ke depan saya maunya mereka itu secara spiritual ya. Kan saya gitu kesulitan cari generasi ke depannya yang bisa doa, yang bisa ceramah, yang bisa menyebarkan siar-siar Islam. Itu perlu saya duduk sama orang-orang tua saya yang ada di desa. Bagaimana ini? Sekiranya nanti pendapatan asli desa ini sudah mumpuni, sudah bisa saya anggarkan, alokasikan ke beasiswa. Tentu beasiswa untuk pendidikan ke pondok pesantren misalnya. Saya alokasikan, misalnya ada minimal per tahun ada 10 orang misalnya, saya kirim harus mondok gitu loh. Ya kan? Tapi dengan catatan mereka nanti lulus ya harus pulang. Minimal 2 tahun harus ngabdi ke desa. Mengabdi ke desa. Betul, dan begitu seterusnya. 2 tahun nanti saya kirim lagi orang kan gitu. Begitupun dalam bidang-bidang lain, bidang pertanian ada orang yang harus sekolah di bidang pertanian, sekolah bidang pertanian itu saya beasiswakan gitu. Supaya apa? Mereka akan kembali nanti membangun desa. Saya butuh orang seperti mereka. Memberi kontribusi dengan ilmu yang mereka dapatkan. Balik lagi ke desa, bangun desa ini kan gitu. Dan sepertinya tidak hanya untuk jadi santri kan ya? Oh iya. Misalnya ada beasiswa untuk kuliah. Betul. Di fakultas katakanlah pertanian, peternakan, perikanan sesuai dengan potensi desa kan gitu. Benar ya? Benar. Nah, itu saya pengen nanti desa DT itu yang spiritualnya bagus. Makanya penting nanti pulang setelah kita kasih beasiswa mereka akan kembali menyebar siar agamanya di sana kan, supaya bisa mendidik adik-adiknya yang ada di desa kan gitu. Begitupun sarjana yang kita kasih beasiswa bidang pertanian seperti Bang Ken bilang, nanti MOU-nya
harus balik ke desa minimal 2 tahun atau perjanjian, perjanjian di kontrak. Ya, bayar dulu kontribusi desa ke desa gitu maksud saya. Ya nanti ada apa istilahnya itu fakta integritas yang mengikat itu. Oke Bang Yong, saya ingin bertanya kembali ini masih masalah mengenai Tani Merdeka. Siap. Posisi Bang Yong sebagai ketua Tani Merdeka di Kecamatan Lapi hari ini untuk menjemput program yang ada di pusat ini. Strateginya gimana ini Bang Yong? Apa saja yang bisa kita bawa pulang ke Lapi ke DT itu? Siap. Tani Merdeka ini kan udah semenjak pemerintahan Pak Prabowo itu langsung dibentuk ya. Tani Merdeka. Jadi saya sebagai ketua Tani Merdeka Kecamatan Lapi tentu punya link ke sana sampai pusat ya Bang. Sampai pusat. Jadi program-program yang ada di pusat itu baik bibit jagung, bibit padi, terutama alsintan juga Bang. Alsintan itu lewat Tani Merdeka. Kemarin sama teman-teman kita susun apa istilahnya CPCL ya. Itu dan apa namanya sama dinas ya. Sama dinas kita coba berbicara sama dinas. Jadi melalui Tani Merdeka ini insya Allah kita langsung ke kementerian, langsung dari pusat ini. Insya Allah kedepannya melalui Tani Merdeka kayak alsintan Pak mungkin segera datang ini nanti. Kalau sekiranya saya diamanatkan ya tentu lebih kencang lagi, saya langsung ke Jakarta terus ini. Belum menjabat saja barangnya mau datang. Insya Allah Bang. On the way ya dalam perjalanan. On the way ini. Luar biasa. Jadi. Teman-teman. Jadi menurut kami ya di Liputan Sumbawa itu jarang-jarang ada sosok seperti Bang Yong yang rela turun gunung memikirkan masyarakat di kampungnya, di desanya dengan kapasitas beliau sebagai Ketua Tani Merdeka. Dan banyak lagi tadi yang disebutkan di awal podcast ini kami sebutkan profil beliau. Nah, ada beasiswa juga untuk santri, untuk mahasiswa, mengembangkan potensi desa dengan sumber daya alam yang ada, dengan sumber daya manusia yang ada, melibatkan para pihak. Ini menjadi salah satu nilai tambah. Jadi jangan salah pilih teman-teman, Bang Yong nanti. Belum ada nomornya, tapi jangan salah pilih orangnya, tampan, baik hati, dan merangkul semua pihak. Bang Yong, sebelum kita tutup. Siap. Ini kan ada beberapa calon yang akan maju ini. Oh iya. Sudah daftar kan ya? Sudah. Boleh tahu berapa? 7 orang. Ada 7 orang. 7 orang. Apa pesan yang ingin Bang Yong sampaikan kepada calon rivalnya yang 6 orang ini? Oke, baik. Pesan harapan saya ke mereka, teman-teman saya yang udah daftar 7 orang itu, bertuju dengan saya. Harapan saya mereka duduk di sini sama-sama atau bergantian seperti halnya saya seperti ini. Jadi mengukur kedalaman ide, gagasan mereka ya di sini tempatnya. Ya kan? Saya besar harapan saya seperti itu. Mereka bergantian nanti duduk seperti ini. Kita bertuju gitu loh atau bergantian. Itu harapan saya. Mereka berani duduk di sini menyampaikan ide gagasan untuk desa darat kita dan dilihat dan dinilai oleh masyarakat yang ada di desa kita gitu loh. Petarung. Ya, siap gitu Bang. Ya. Bang Yong terakhir. Kata-kata penutup, closing statement. Apa itu? Closing statement ya. Baik. Bagi warga masyarakat Sanak Sempu, Ina Kemina saya yang ada di Desa DT, ini saatnya kita menentukan nasib desa kita sendiri. Melalui tangan kita sendiri, melalui paku yang kita pegang itu adalah menentukan nasib desa arahnya kemana. Siapa yang memimpin itu ditentukan oleh itu. Siapa memimpin itu menentukan nasib desa kita ini. Yang punya visi yang jelas, punya kemauan yang kuat, punya dedikasi yang bagus dan terbiasa dalam, kalau orang filsafat bilang resiliensi ya, kemampuan bertahan dalam tekanan. Ya kan? Pilih orang yang tepat. Jadi jangan karena bahasa Sumbawa kita pekok-pekok kebo kita itu dipinggirkan lah. Jadi kita objektif menilai Bang. Itu harapan saya ke masyarakat desa saya sendiri supaya kedepannya Tuhan itu menentukan nasib desa kita itu bekerja sama dengan kita. Dalam bahasa Al-Quran, aku menentukan nasib. Jadi ada bahasa berbeda, kami menentukannya. Kami itu
elemen terlibat, malaikat terlibat, ya kan? Ada bahasa Tuhan itu dia bahasa orang ketiga kata. Ya. Ada di satu sisi akulah Tuhan, di sisi lain tentang nasib banyak elemen kami terlibat. Menentukannya, kami ini ya masyarakat yang ada menentukan nasibnya gitu. Nah, ini momen itu Bang, menentukan nasibnya sendiri. Baik. Lebih kurang seperti itu ya. Itulah tadi Nuriman Hussein, Bang Yung, yang hari ini maju bertarung menjadi calon, masih bakal calon ya. Bakal calon. Insya Allah nanti jadi calon, masyarakat memilih dan terpilih jadi kepala desa di Desa Detik, Kecamatan Lape. Ingat jangan salah pilih teman-teman. Bang Yung, Nuriman Hussein. Terima kasih. Makasih Bang Yung. Sukses selalu. Sama-sama Bang, siap. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.